Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai kemenangan 6-0 atas Taiwan belum bisa menjadi tolok ukur bagi permainan timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Asia 2026. Indonesia menang 6-0 atas Taiwan dalam pertandingan FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam. Timnas Indonesia unggul 4-0 atas Taiwan pada babak pertama melalui gol Jordi Amat, bunuh diri Chao Min-siu, Match Vlog, dan Eliano Regindes. Pada awal babak kedua, Indonesia mampu menambah 2 gol melalui Ramadan Sananta dan San Walsh. Usai pertandingan, Erick Thohir mengaku kemenangan ini belum bisa menjadi tolok ukur kekuatan timnas Indonesia yang sesungguhnya, termasuk juga untuk menilai permainan debut Mauro Zidelstra dan Miliano Jonathans. Terlalu dini akan ini kalau kita lihat, nanti waktu lawan Lebanon baru kita bisa berhitung seperti apa permainan Miliano dan Zidelstra, kata Erick usai. Erick mengakui uji coba melawan Lebanon menjadi agenda yang ditunggu oleh timnas Indonesia. Pada pertandingan uji coba selanjutnya, Indonesia akan melawan Lebanon di Stadion GBT pada Senin mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan pujian tinggi untuk debutan Miliano Jonathans dan Mauro Zidelstra dalam laga melawan Taiwan. Timnas Indonesia meraih kemenangan 6-0 atas Taiwan dalam laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat. Skuad Garuda memang tampil mengesankan dalam pertandingan ini karena ada perubahan yang dilakukan. Akan tetapi, tak hanya hal itu yang menjadikan timnas Indonesia disorot dalam laga kontra Taiwan ini. Ada 2 pemain keturunan yang belum lama ini resmi menjadi WNI akhirnya menjalani debut. Miliano Jonathans dan Mauro Zidelstra resmi menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Taiwan. Dalam laga ini, Mauro Zidelstra diturunkan lebih dulu di menit ke-65 untuk menggantikan Ramadan Sananta. Sementara itu, Miliano Jonathans baru masuk menggantikan Beckham Putra pada menit ke-21. Pergantian yang dilakukan Patrick Kluivert ini membuat perubahan di mana timnas Indonesia bermain lebih agresif. Pasalnya, 2 pemain debutan ini menunjukkan kualitas mereka dan beberapa kali berhasil menciptakan peluang untuk mencetak gol. Patrick Kluivert mengakui bahwa penampilan Miliano Jonathans dan Mauro Zidelstra mengesankan meski mereka baru pertama kali memperkuat skuad Garuda. Patrick Kluivert mengakui bahwa sebenarnya dia sudah lama ingin memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut untuk membela timnas Indonesia. Dia jadi merasa senang akhirnya Miliano Jonathans bisa memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, semua pencinta sepak bola tanah air bisa melihat kualitas pemain FC Utrecht tersebut. Soal Miliano, sebenarnya saya sudah lama ingin memanggilnya karena saya pikir dia pemain yang bisa membuat perbedaan, kata Kluivert. Patrick Kluivert sempat berkomunikasi dengan Mes Hilges sebelum batal gabung ke timnas Indonesia. Mes dipastikan absen pada FIFA Matchday bulan September ini meski masuk dalam daftar panggil timnas. Tentunya, ini jadi sorotan karena sang mundur saat pemusatan latihan sudah mulai digelar di Surabaya. Dia saat ini sedang dalam negosiasi dengan klub setelah berambisi untuk meninggalkan Twente FC. Waktu yang mepet membuat sang bek belum bisa bergabung ke timnas. Patrick Kluivert sebenarnya sudah menunggu Mes untuk segera bergabung tim. Apalagi, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan melawan Taiwan dan Lebanon. Untuk masalah ini dia sudah berkomunikasi langsung dengan Mes termasuk soal proses kepindahannya ke tim baru. Semua pemain yang baru tiba tentu butuh waktu untuk beradaptasi dan ini yang membuat pemain disarankan tiba sebelum pemusatan latihan. Mantan pelatih Curacao ini meminta kepada bek berusia 24 tahun tersebut untuk fokus dengan masa depannya. Dia sebenarnya sudah memberikan batas waktu jika sang pemain tidak bisa datang pada Sabtu sebelum pertandingan lebih baik tidak perlu hadir. Tentunya, ini jadi pilihan terbaik agar dia bisa fokus dan menyelesaikan negosiasinya. Mes sebelumnya hampir bergabung ke tim Prancis tetapi kesepakatan gagal karena waktu yang tersedia tidak banyak. Saya bilang kalau kamu datang lebih lambat dari sehari sebelum pertandingan, kamu harus fokus pada perpindahan klub baru saja, kata Patrick Kluivert. Sementara itu, Calvin Verdon dan Adrian Wibowo masih ditunggu kehadirannya di Surabaya. Verdon saat ini masih dalam suasana duka setelah saudara tirinya baru saja meninggal. Usai resmi menjadi WNI, Miliano Jonathans langsung terbang ke Surabaya untuk bergabung dengan rekan-rekannya guna menjalani tes. Inilah momentum Miliano Jonathans tampil perdana dalam latihan bersama timnas Indonesia yang dipimpin langsung oleh Patrick Kluivert.
Selain Emiliano Jonatas, ada juga Mauro Zylstra yang akan mencatatkan debut bersama timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda tengah fokus menggelar latihan di lapangan ABC, Kompleks Gelora Bung Tomo, Surabaya, sebagai persiapan menghadapi Taiwan dan Lebanon. Perlu diketahui, timnas Indonesia akan menjalani agenda penting pada September 2025. Skuad Garuda dijadwalkan melakoni 2 pertandingan kandang dalam rangkaian FIFA Matchday. Kedua laga ini menjadi bagian krusial dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan-pertandingan ini akan diselenggarakan di Markas Kebanggaan, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Seluruh pemain, baik yang berkompetisi di liga domestik maupun di luar negeri, sejak 1 September 2025 sudah berkumpul untuk PD. Patrice Kluivert memimpin langsung sesi latihan guna mematangkan strategi dan membangun chemistry tim sebelum laga. Pertandingan pertama timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025 akan berhadapan dengan Taiwan. Laga ini dijadwalkan berlangsung Jumat 5 September 2025 dengan waktu kick-off pukul 20.30 WIB. Ketika timnas Indonesia sedang mencari pengganti oleh Romain, nama Theis Dallinga mendadak mencuat sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Cedera serius yang dialami oleh Romain dalam laga Piala Presiden 2025 membuat Si mempertimbangkan opsi pemain naturalisasi. Salah satunya adalah striker jangkung yang kini memperkuat Bologna FC di Serie A Italia. Isu ini pertama kali dihembuskan akun Kabar Bola Gadura dan langsung mendapat respons luas dari publik. Kemungkinan Si melirik Theis Dallinga untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Theis Dallinga, yang dikenal sebagai striker Bologna FC dengan kemampuan finishing yang mematikan, disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia bisa menjadi pengganti oleh Romain yang absen di kualifikasi Piala Dunia. Pemain ini menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dan kini memiliki nilai pasar sebesar 208,58 miliar, menjadikannya calon pemain termahal timnas Indonesia. Selama musim terakhir, Theis Dallinga tampil dalam 43 pertandingan bersama Bologna FC, mencetak 7 gol dan mencatatkan 3 assist. Sebelumnya, saat memperkuat terus, Dallinga mencetak 37 gol dalam 86 pertandingan. Pengalaman ini menjadikannya sosok yang matang untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Jika Si berhasil mengamankan jasanya, Dallinga bisa menjadi andalan jangka panjang di lini serang Garuda. Jika benar-benar resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, Theis Dallinga tidak hanya memperkuat tim secara teknis, tetapi juga secara ekonomi dan citra internasional. Pelatih timnas Indonesia, Patrice Kluivert, cukup senang dengan kehadiran Mauro Zylstra. Menurutnya, pemain FC Volendam itu bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Romain. Zylstra sudah resmi menjadi WNI sejak Jumat 29 Agustus 2025. Pemain berposisi penyerang tersebut diplot untuk menambah kekuatan timnas Indonesia terutama di lini serang. Kluivert jelas senang karena timnya punya opsi saat ada pemain yang absen. Saat ini misalnya, Romain harus menepi akibat cedera panjang. Bisa saja Mauro Zylstra isi posisi oleh Romain, tapi saya juga punya pemain lain yang bisa bermain di posisi tersebut, kata Kluivert. Kendati begitu, pelatih asal Belanda tersebut menyayangkan absennya Romain. Ia harus meracik ulang strategi dengan tidak hadirnya penyerang Oxford United tersebut. Sementara itu, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam WIB. Lalu, tim Merah Putih akan menantang timnas Lebanon di tempat yang sama pada Senin 8 September 2025. Dua FIFA Matchday itu sebagai persiapan timnas Indonesia menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025. Dalam fase itu, mereka tergabung di grup B bersama timnas Arab Saudi dan timnas Irak.